Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 78, Merasa Jatuh Cinta Lagi. Setelah membeli beberapa pakaian tidur yang seksi, mereka berdua lanjut makan siang. Ma, abis ini kita pulang saja ya, soalnya aku mau latihan untuk persiapan kompetisi. Apa enggak sebaiknya kamu batalkan saja keikut-sertaanmu itu dalam kompetisi? Yah, Mama, persiapanku sia dong, apalagi kesempatan ini tidak datang dua kali. Kalau aku sudah dapat gelar, aku bisa buka restoran sendiri, Ma. Kalau kamu ingin restoran akan Mama buatkan, suamimu itu uangnya banyak, kamu tenang saja. Iya, Adam memang uangnya banyak, tapi lupa sama Jenar, Ma, kalau Jenar ini istrinya. Bener juga, nanti gampang Mama minta papa aja, yang penting kamu jaga baby twin. Tapi kalau Jenar bisa dapat gelar dan penghargaan itu, restoran Jenar akan banyak dikenal orang dan orang tidak akan ragu untuk makan di sana. Mama sih tidak melarangmu, Mama cuma khawatir dengan kesehatanmu. Iya, Ma. Jenar tahu Mama khawatir, aku janji akan terus jaga kesehatan, oke? Ya sudah, ayo Mama antar kamu ke restoran, nanti kamu pulangnya biar diantar Mang Udin. Mang Udin minta tolong belanjaannya dibawa ke atas ya. Baik, Non. Jenar segera naik lift menuju apartemennya. Kenapa sore baru pulang? Tanya Adam. Loh, kamu sudah pulang? Jawab dulu pertanyaanku. Oh, habis jalan sama Mama, beli camilan sama baju tidur. Kenapa sampai sore? Kamu kan bisa capek. Mama ini bagaimana sih? Aku harus bicara dengannya. Tunggu dulu, jalannya cuma sampai siang. Setelah itu aku latihan memasak di restoran. Buat apa sih? Kan kompetisinya sebentar lagi. Yang ke Jepang itu. Iya, bukankah itu juga alasan kau menyarankan aku pindah kemari agar aku tidak kecapean? Iya sih, cuma setelah aku lihat perutmu makin membesar dan kemarin terasa tidak nyaman, apa tidak lebih baik dibatalkan saja? Yah, itu kan citaku, dan kesempatan ini tidak datang dua kali. Yah, terserah kamu, yang penting jaga kesehatan, jaga kandungan, ucap Adam sambil masuk ke dalam kamar. Jenar segera menata camilan dan beberapa bahan makanan ke dalam almari, setelah itu ia pergi mandi. Sementara itu di dalam kamar, Adam tampak sedang menelepon seseorang. Sean, kau cari tahu kompetisi memasak yang dilakukan di Jepang akhir bulan ini, siapa yang menyelenggarakannya? Baik, Pak, akan segera saya cari informasi sekarang juga. Aku beri waktu 1 jam, aku tidak mau menunggu lama. Adam segera mengakhiri panggilannya dan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah itu ia keluar untuk makan malam bersama Jenar. Walaupun Jenar hanya memasak makanan yang sederhana, tapi Adam menyukainya. Tumis sayur, udang goreng tepung, bakwan jagung dan fuyung hai. Tepat selesai makan malam, handphone Adam berdering. Aku terima telepon dulu. Ya, aku juga mau istirahat di kamar.
Mereka masuk ke dalam kamar masing-masing. Ya Sean, informasi apa yang kau dapat? Kompetisi ini diselenggarakan oleh anak perusahaan kita yang di Jepang. Berkas sponsor sudah Bapak tanda tangani sebelum Bapak mengalami kecelakaan. Karena waktu itu sebenarnya Bapak ingin mewujudkan cita Nona Jenar jadi menyelenggarakan kompetisi ini. Benarkah itu? Bagus kalau yang mengadakan kompetisi itu kita sendiri, batalkan semuanya. Maksud Bapak, batalkan kompetisi itu, kita yang akan menanggung semua ganti ruginya. Aku tidak ingin gara kompetisi ini, Jenar capek dan mempengaruhi anak-anakku. Baik Pak, akan segera saya urus. Bagus, Adam mengakhiri panggilannya. Ia melirik ke arah jam dinding. Baru jam 9 malam, dia pasti baru bersiap untuk tidur. Aku tunggu sambil menonton televisi. Ah, kenapa terasa lama sekali, batin Adam. Ia kemudian keluar sambil menonton televisi. Tapi baru jam 10 malam tiba pintu kamar Jenar terbuka. Jenar. Ya, kamu belum tidur. Ah, aku tiba lapar, ucap Jenar. Setelah mengambil camilan, ia menghampiri Adam yang sedang menonton televisi. Oh God, kenapa dia begitu menggoda mengenakan baju tidur itu? Kenapa kau pakai baju seperti itu? Oh, ini kan baju tidur, perutku sudah besar jadi sering gerah, ucap Jenar sambil mengunyah potato chip. Kamu mau? Ia menawarkan camilan pada Adam. Enggak, kamu saja. Aku mau tidur, ucap Adam sambil buru-buru masuk kamar. Sial, kenapa dia begitu seksi mengenakan baju tidur seperti itu? Adam mondar-mandir untuk menunggu dia masuk ke dalam kamar Jenar. Ah, kenapa waktu terasa lama sekali. Sambil menunggu, Adam membuka email tentang laporan perusahaannya. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Pasti dia sudah tidur. Aku akan ke kamarnya, aku rindu dengan baby twin, batin Adam. Dengan langkah pelan dan hati dia masuk ke dalam kamar Jenar. Tampak istrinya itu sedang berbaring. Mengenakan baju tidur terusan pendek tanpa lengan berbahan sutra dengan warna coklat yang sangat pas dengan warna kulitnya. Aku harus berterima kasih padamu, Ma, batin Adam tersenyum semir. Seperti biasa, ritual malamnya adalah memeluk istrinya yang tertidur lelap itu sambil mengelus perutnya. Dengan sedikit memberikan ciuman di beberapa tempat. Tapi kali ini entah kenapa setelah melihat istrinya memakai baju tidur seksi, ia jadi menginginkan lebih. Tangannya mulai bergerilya ke paha, kemudian naik ke atas. Tangannya menyusup masuk ke dalam baju tidur dan mengelus perut istrinya tanpa penghalang. Kulitnya halus dan lembut, ternyata lebih enak diraba kalau tanpa penghalang. Dia kembali menciumi pundak Jenar yang terekspos, sambil tangannya terus naik ke atas hampir sampai ke dada Jenar tiba-tiba. Jenar bergumam sambil menggerakkan tubuhnya untuk berganti posisi. Adam yang melihat itu sontak kaget. Dengan gerakan cepat ia menarik tangannya, menggeser tubuhnya ke samping hingga jatuh dari tempat tidur dan keningnya terantuk pinggiran tempat tidur. Aduh sial, ia emosi dalam hati sambil memegang keningnya. Dia merasa keningnya berdenyut sakit, begitu juga dengan adiknya yang di bawah ikut berdenyut.
atas bawah sakit semua. Setelah Jenar tampak tenang, ia segera bangun dan keluar dari kamar. Aku harus mandi lagi. Malam itu Adam merenung di dalam kamar, setelah mendapat informasi penting dari Shaun tentang keterlibatan Jessica. Adam sangat tidak percaya bahwa wanita yang dulu pernah singgah di hatinya bisa begitu teganya menghancurkannya. Shaun memberikan fakta baru bahwa demonstrasi dari warga atas sengketa tanah dalam pembangunan apartemen di Bali adalah rencananya bersama Bagas. Bahkan berniat membuat fitnah seolah-olah dia ada affair dengannya. Jenar yang selama ini selalu kuat mendampinginya, tetap mencintainya, walaupun dia sama sekali tidak mengingatnya. Aku tidak salah pilih, ternyata perjalanan cintaku sangat unik. Jenar selalu bisa membuatku jatuh cinta lagi dan lagi. Sedang apa dia sekarang? Adam bangkit dari tempat duduknya dan keluar dari kamar. Lampu di dapur menyala, itu berarti ada yang menggunakannya. Sayup dia mendengar Jenar sedang bersenandung. Saat itu Jenar yang memakai baju tidur model celana pendek dengan atasan tali spaghetti berwarna hitam. Hasrat Adam untuk memeluknya sudah tidak terbendung lagi. Dia memeluk istrinya itu dari belakang. Kekak, apa yang kamu lakukan? Syut, bisakah kau diam? Biarkan kita seperti ini sebentar saja. Jenar diam, ia segera mematikan kompor. Ia menikmati pelukan dari suaminya itu, pelukan yang sangat ia rindukan. Jika ia tidak ingat dengan penyembuhan Adam, sudah pasti ia akan membiarkannya lebih lama. Kak, ini tidak boleh, kita kakak adik. Adam hanya diam. Kakak adik apa kita suami istri? Ia melonggarkan pelukannya dan membalik tubuh Jenar sehingga mereka saling berhadapan. Dengan lengannya yang kuat, Adam mengangkat Jenar dan mendudukkannya di meja marmer dapur. Ia mengelus dan mencium perut Jenar yang buncit, kemudian membelai rambutnya. Dengan tatapan berkabut, dikecup kening istrinya itu, kemudian hidung dan kedua pipinya. Dengan napas memburu kening mereka saling menyatu. Adam sudah lama ingin mencicipi bibir itu, merasakan lagi bagaimana dulu mereka berciuman. Tanpa menunggu lama Adam mencium bibir Jenar. Jenar berusaha mengimbangi permainan Adam. Karena sudah lama ia tidak merasakan sentuhan dari suaminya itu. Sesekali Adam memberi kesempatan Jenar untuk bernapas. Tangannya sudah kemana, mana tidak bisa dikondisikan. Adam, tolong hentikan, pinta Jenar dengan suara lirih. Adam tidak memperdulikan, bahkan ciumannya turun ke telinga dengan gigitan kecil. Desah Jenar sambil meremas rambut suaminya yang kalap itu. Mendesahlah sayang, aku suka, bisik Adam. Dia melanjutkan aksinya dengan menciumi leher mulus istrinya. Adam please jangan, ucap Jenar seperti orang meracau. Adam, kita ingat kakak adik. Adam menghentikan kegiatannya sejenak. Jenar tampak kecewa, sebenarnya ia ingin lebih dari itu. Tapi begitu ingat dengan sakitnya Adam, rasa itu dipendamnya kuat. Adam menatap tajam ke dalam kedua mata Jenar. Kakak adik. Jenar mengangguk. Ya, kakak adik.
Adam kemudian menggelengkan kepalanya dan menaruh jari telunjuknya ke mulut Jenar. Kita bukan kakak adik, tapi suami istri. Sudah aku melakukan ini padamu. Kau milikku, hanya milikku, Jenar. Ya, jadi kau sudah mengingatku, teriak Jenar kaget. Aku belum ingat apapun. Terus dari mana kamu tahu kalau kita suami istri? Otakku ini pintar tidak seperti kamu. Aku masih belum mengerti. Pandainya kalian menyimpan informasi tentang diriku, pasti akhirnya aku tahu juga. Dari Shaun. Bukan, aku menemukan bajumu tertinggal di kamar rahasia yang ada di ruanganku. Dan juga perjanjian pernikahan kontrak kita. Berarti selama ini kamu cuma pura-pura tidak tahu. Terpaksa aku hanya mengikuti permainan kalian semua. Jadi kau berbohong kepadaku? Kalian yang mulai dulu berbohong padaku, kenapa tidak bicara dari awal? Kami punya alasan melakukan itu, kau hilang ingatan dan mengeluh sakit kepala jika kami memaksamu untuk mengingat sesuatu. Berarti sama aku juga punya alasan. Tapi kau berbohong padaku dan menganggap semua ini lucu kan, ucap Jenar marah. Turunkan aku cepat, aku mau ke kamar. Kau marah. Aku tidak suka dibohongi, dan aku tampak seperti orang bodoh. Kau pikir apa? Aku juga tidak suka dibohongi. Aku hanya mengikuti skenario kalian. Adam, ayo turunkan aku, pinta Jenar kesal. Kalau aku tidak mau bagaimana? Jangan bercanda, aku sedang marah, aku lompat nih. Oke, Adam segera menurunkan Jenar. Aku minta maaf. Aku tidak habis pikir, kenapa kamu diam saja? Kau bisa mengatakan kalau kau sudah tahu semuanya. Kau tahu bagaimana perasaanku yang setiap saat menahan rindu. Menahan emosi saat kau bersama Jessica. Belum lagi ketika perutku sakit atau ngidam menginginkan sesuatu. Aku selalu kesepian dan sendirian. Orang yang sangat-sangat aku cintai melupakanku, ucap Jenar dengan mata berkaca-kaca. Maaf, aku minta maaf. Aku benar ada alasan melakukan semua ini. Apa alasanmu? Oke, dengarkan baik. Baik, aku sedang menyelidiki Jessica, karena aku curiga ia ada di balik semua masalah ini. Bukankah Mas Bagas sebagai tersangkanya? Itu benar, tapi Bagas tidak sendirian dalam hal ini, dan semua bukti hampir 70% mengarah ke Jessica. Tapi dia begitu mencintaimu. Kenapa harus membunuhmu? Targetnya adalah kamu, dan targetnya Bagas adalah aku. Aku jadi semakin bingung. Kamu tenang saja, aku akan melindungi kalian. Maka dari itu aku minta Shaun mempercepat penyelidikan agar ketika anak kita lahir semuanya sudah selesai. Tidak ada yang mengancam nyawamu lagi, ucap Adam sambil tangannya memegang kedua pundak Jenar. Ia menatap tajam istrinya itu. Jadi aku mohon rahasiakan kalau aku sudah tahu semuanya, kalau aku sudah tahu kau istriku. Termasuk mama dan papa. Yah, termasuk mereka, aku terpaksa melakukannya. Terus kenapa kamu berterus terang kepadaku? Aku juga bingung,
Aku selalu tertarik dengan aroma tubuhmu, dengan keceriaanmu, dengan masakanmu. Semua yang ada di dirimu aku suka. Aku merasa jatuh cinta lagi padamu. Aku cemburu. Aku menginginkanmu, entahlah dari mana perasaan ini muncul. Jenar hanya terdiam mendengar penjelasan suaminya itu. Dia bingung harus bersikap bagaimana. Rasanya justru canggung sekali. Tapi jauh di lubuk hatinya ia juga menginginkan suaminya itu. Please, mohon Adam sambil menarik tubuh Jenar ke dalam pelukannya. Jangan marah lagi, oke? Dengan perlahan Jenar membalas pelukan itu dengan lembut. Bersambung.